Oke, selamat bertemu kembali Bunda dan anak Ibu. Kita masuk kembali ke sistem pernapasan yang kedua. Ini adalah sistem pernapasan yang terakhir yang akan kita pelajari ya. Silahkan diperhatikan ya untuk anak-anak Ibu. Nah, sebelumnya dulu sudah kita pelajari mengenai itu yang namanya adalah apa itu pernapasan, organ-organ pernapasan itu apa saja, dan apa penyusun di dalamnya. Baru yang berikutnya kemarin kita sudah mempelajari mengenai volume udara pernapasan ya. Jadi yang hari ini kita belajar mengenai yang namanya adalah pertukaran gas dalam tubuh manusia. Jadi bagaimana proses pertukaran tersebut terjadi begitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai pertukaran gas itu, maka nanti dia terdiri atas ada dua jenis ya pertukaran gas dalam tubuh kita. Bisa terjadi di paru-paru, bisa juga nanti terjadi di jaringan ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu adalah yang terjadi di paru-paru. Kalau pertukaran gas yang terdapat dalam tubuh kita yang terjadi di paru-paru, yang tepatnya itu di alveolus gitu ya, itu dikatakan merupakan respirasi secara eksternal. Artinya pertukaran gas antara oksigen dan CO2 itu yang terdapat di paru-paru itu di bagian alveolus itu namanya adalah respirasi secara eksternal ya. Jadi kalau kita lihat maka apa yang terjadi di alveolus tersebut, maka oksigen yang kita hirup itu akan masuk ke dalam pembuluh darah ya, diserap oleh darah kita, diikat oleh Hb. Sementara dari dalam sel tubuh kita itu sendiri akan mengeluarkan CO2, memasukkan CO2 ke dalam alveolus sehingga nanti akan kita keluarkan secara fase ekspirasi seperti itu. Jadi pertukaran itu terjadi secara difusi. Arti kata difusi adalah karena perbedaan tekanan udara yang terdapat di dalam tubuh kita, baik itu di paru-paru atau alveolus, baik itu dalam jaringan, dan baik itu di luar tubuh kita sendiri di lingkungan. Karena perbedaan tekanan itu, maka akhirnya akan terjadi perpindahan udara. Nah, kenapa oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru kita? Itu karena tekanan oksigen di udara itu lebih tinggi dibanding dengan di paru-paru kita, sehingga dia bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Kenapa CO2 dari sel tubuh kita bisa masuk ke dalam alveolus? Itu karena tekanan CO2 di dalam sel-sel tubuh kita lebih tinggi dibanding dengan tekanan CO2 di dalam paru-paru, sehingga dia bisa keluar masuk ke dalam alveolus, dan dari alveolus dia akan keluar tubuh kita. Kenapa? Karena tekanan CO2 di dalam alveolus atau paru-paru kita itu lebih tinggi dibanding dengan tekanan CO2 yang terdapat di udara. Jadi dia akan keluar gitu. Itu adalah prinsip difusi. Jadi cara seperti itulah yang menyebabkan makanya nanti udara itu oksigen dan CO2 itu bisa ada yang masuk, ada yang keluar seperti itu. Nah, ya jadi ingat pertukaran udara yang terdapat di dalam alveolus itu namanya lah pertukaran udara atau respirasi secara eksternal. Ya, jadi bisa kita lihat di sini oksigen tadi yang kita hirup itu diikat oleh darah. Jadi rumus kimianya bisa ini Hb. Hb itulah hemoglobin, berikatan dengan oksigen akan membentuk oksihemoglobin ya. Jadi yaitu oksigen yang diikat oleh Hb atau hemoglobinnya. Nah, sementara di sisi yang lain tubuh kita juga mengeluarkan CO2 karena bermetabolisme, maka nanti CO2 itu dari darah itu akan masuk ke alveolus. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini di dalam plasma darah kita itu ada namanya H positif ya, itu akan berikatan dengan HCO3 negatif dalam plasma darah kita. Itu mereka akan bereaksi menghasilkan H2CO3 dalam plasma darah. Nah, H2CO3 ini nanti di dalam plasma darah akan terurai menghasilkan H2O ditambah dengan CO2. Nah, jadi inilah nanti yang masuk ke dalam apa istilahnya ke dalam paru-paru kita. CO2 ini akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, nanti akan kita keluarkan secara fase ekspirasi. Jadi oksigen masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam darah dari alveolus, CO2 dari darah masuk ke dalam alveolus untuk dikeluarkan. Jadi pertukaran itu namanya adalah pertukaran secara eksternal ya. Nah, itu maksudnya nak. Nah, yang kedua, tadi Ibu bilang pertukaran gas itu bisa terjadi di jaringan. Nah, di jaringan. Jadi di jaringan itu artinya dalam hal ini adalah di antara darah dengan sel. Tadi kan darah dengan alveolus. Ini adalah darah dengan sel-sel tubuh kita. Karena kan sel tubuh kita ini semua memerlukan oksigen supaya nanti dia bisa menghasilkan energi gitu. Jadi
dibakar cacat makanan itu menggunakan oksigen dalam sel tubuh kita di mitokondria organelnya, nanti akan hasilnya ada energi dengan CO2. Dan CO2 itu akan dikeluarkan nanti itu karena berdampak tidak baik bagi tubuh kita. Gitu dia. Nah, jadi inilah pertukaran gas di jaringan disebut dengan respirasi secara internal, kalau tadi eksternal ya. Pertukaran gas dalam tubuh atau dalam jaringan tubuh kita ya, jaringan tubuh itu tersusun atas sel-sel. Nah, gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat adalah terjadi pelepasan oksigen dari darah ke jaringan. Ya, oksigen yang diterima tadi dari alveolus diterima oleh darah itu akan dimasukkan ke dalam jaringan sel. Nah, dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Artinya CO2 yang dihasilkan oleh metabolisme oksigen ini itu akan dikeluarkan dari jaringan atau sel-sel menuju ke darah, ke alveolus, baru keluar. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah oksigen dari darah itu oksigen dari darah itu dilepaskan masuk ke dalam jaringan atau ke dalam sel-sel ya. Nah, jadi reaksinya ya sama dengan yang tadi, mirip dengan yang tadi ya, tapi tidak begitu sama. Nah, jadi kalau tadi kan Hb itu mengikat oksigen, maka sekarang oksigen yang sudah mengikat Hb tadi, HbO2 atau oksihemoglobin namanya, itu nanti akan diuraikan karena Hb tidak bisa masuk ke dalam mitokondria. Jadi harus melepaskan oksigen. Jadi oksigen dilepaskan dan oksigen itu nanti akan masuk ke dalam sel. Nah, itu dia ke bagian mitokondria. Nah, baru yang berikutnya di sisi yang lain CO2. CO2 ini nanti ya ini akan diikat oleh diikat oleh bagian plasma darah. Nah, jadi CO2 yang dihasilkan oleh jaringan tadi atau sel-sel itu reaksi kimia di sini yang dihasilkan tadi kan namanya CO2 itu nanti akan dikeluarkan ya ke plasma darah berikatan dengan H2O menghasilkan H2CO3. Nah, jadi atau asam karbonat. Nah, oleh plasma darah H2CO3 ini nanti itu akan diuraikan lagi menjadi H positif ditambah dengan H2CO3. HCO3 bukan H2CO3 ya, karena sudah ada H positif di sini. Ya, jadi itu terjadi di dalam plasma darah. Jadi dilepaskan dia. Jadi oksigen dilepaskan darah masuk ke dalam sel, CO2 dari sel masuk ke darah dan di darah dilepaskan dia nanti. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi waktu reaksi pengikatan daripada pelepasan daripada karbon dioksida tadi, nah itu istilahnya dipercepat oleh suatu enzim namanya adalah enzim karbonat anhidrase. Jadi ini reaksi kimia, tentunya kalian sudah tahu kalau reaksi kimia itu ada istilahnya biokatalisator, suatu enzimnya yang bisa mempercepat supaya reaksi itu bisa berjalan lebih cepat seperti itu. Jadi reaksi kimia ini tadi pelepasan CO2 ini ya, pelepasan CO2 dari sel masuk ke dalam darah, diikat oleh darah, itu dibantu oleh suatu enzim namanya enzim karbonat anhidrase. Jadi itu adalah pertukaran gas yang terjadi dalam jaringan, itu maksudnya ya. Nah, ini dia sepintas ada gambarnya. Jadi inilah merupakan gambar yang memudahkan untuk memahami bagaimana proses pertukaran oksigen. Jadi ini adalah hemoglobin yang punya Hb. Nah, sudah ini adalah alveolus kita yang bulat-bulat ya. Dan ini adalah pembuluh darah. Jadi ingat, alveolus itu kaya akan pembuluh darah kapiler yang kecil. Nah, jadi ini oksigen masuk diikat olehnya ya. Oksigen tadi masuk kenapa? Karena konsentrasi oksigen di alveolus itu lebih tinggi. Jadi masuk dia diikat oleh hemoglobin, membentuk oksihemoglobin, baru dari sini nanti dia akan beredar dalam pembuluh darah. Di sisi yang lain ini plasma darah ya, plasma darah itu melepaskan CO2. Jadi CO2 itu dilepaskan, kenapa? Karena CO2 dalam plasma darah itu jauh lebih tinggi konsentrasinya dibanding dengan dalam alveolus, jadi dilepaskan gitu ya. Nah, ini di dalam alveolus tadi atau dikatakan respirasi secara eksternal. Ini respirasi secara internal. Nah, ini adalah sel-sel tubuh kita, inilah pembuluh darah. Jadi lihat kalau secara internal ya, ini Hb memasukkan oksigen ke dalam sel tubuh kita supaya bisa metabolisme.
Hasil metabolisme ada CO2. CO2 itu akan dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah untuk bisa dikeluarkan nanti. Nah, jadi masuk ke dalam plasma darah. Jadi itu dia bagaimana proses pertukarannya tadi ya. Jadi di mana oksigen itu keluarkan dari alveolus, diikat oleh hemoglobin, dilepaskan hemoglobin, masuk ke dalam sel. Oleh sel CO2 dilepaskan masuk ke plasma darah, diikat plasma darah, dilepaskan plasma darah, masuk ke alveolus untuk dikeluarkan. Itulah dia pertukaran oksigen ini sudah sekaligus dengan CO2-nya ya. Oke. Nah, proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah. Oksigen dari alveolus ke dalam darah dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya. Nah, ini dia bagaimana reaksi pengikatan oksigen tadi ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa tadi sudah Ibu jelaskan, Hb itu adalah yang terdapat dalam sel darah merah itu akan mengikat oksigen. Jadi Hb4, rumus kimianya tambah 4 oksigen menghasilkan 4 HbO2 atau 4 oksihemoglobin. Jadi dia kalau dia di dalam paru-paru nanti, maka dia ini ini kalau dari kalau dia membentuk HbO2 ya, HbO2, maka itu dia berarti pengikatan. Berarti dari paru-paru ke darah. Tapi nanti kalau dia melepas ya ini mengikat, ini diikatnya terjadi dalam paru-paru ya, diikat terjadi di paru-paru ya supaya bisa diedarkan. Tapi kalau nanti misalnya sebaliknya itu dilepas oksigennya untuk masuk ke jaringan, masuk ke dalam sel, baru terjadi dalam jaringan. Jadi reaksinya itu dia timbal balik, tergantung di mana prosesnya, apakah dalam jaringan atau dalam paru-paru ya. Nah, pengikatan oksigen dipengaruhi oleh kadar oksigen, CO2, dan tekanan oksigen tentunya ya. Artinya adalah karena prinsipnya secara difusi, tentu konsentrasi itu mempengaruhi aliran. Kalau makin tinggi tekanannya, maka alirannya akan semakin cepat. Tapi kalau konsentrasi makin rendah, tentu tekanannya juga akan semakin turun dia. Ya, kadar CO2 juga tentu mempengaruhi ya. Jadi dan tekanan oksigen. Jadi cepat lambatnya pengikatan oksigen itu banyak pengaruh ya, bisa jumlah oksigen itu sendiri, bisa karena kadar CO2, karena kadar CO2 itu bisa membuat sel itu bekerja secara lambat gitu ya. Dan tekanan O2-nya semakin tinggi tekanannya, tentu pengikatannya juga akan semakin cepat. Nah, itu dia ya. Nah, ini pertukaran karbon dioksida tadi sudah sebenarnya ya, tapi bisa kita lihat ini sama aja gambarnya. Nah, jadi kalau kita bicara karbon dioksida sudah Ibu jelaskan juga tadi ini CO2. Jadi CO2 itu dia dari plasma darah, dia karena konsentrasi yang lebih tinggi masuk ke alveolus. Jadi ini reaksi kimianya. Dalam plasma darah itu nanti ada HCO3 negatif berikatan dengan H positif menghasilkan H2CO3. Baru dalam plasma darah diuraikan CO2 tambah H2O dan CO2 itu akan dikirim ke alveolus. Itu dari pembuluh darah ke alveolus. Nah, kalau dia secara internal ya, itu dari sel atau jaringan ke pembuluh darah. Jadi konsentrasi CO2 dalam sel itu tinggi, makanya nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi CO2 tadi diikat oleh H2O, menghasilkan H2CO3 negatif, oleh plasma darah diuraikan menjadi H positif ditambah dengan HCO3 negatif. Jadi itu dia adalah prosesnya bagaimana oksigen karbon dioksida itu diikat oleh plasma darah baru dilepaskan lagi sehingga dia bisa kita keluarkan. Nah, proses pertukaran karbon dioksida dari sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Itu dia. Nah, kalau tadi pengangkutan CO2 adalah Hb, nah kalau untuk pengangkutan karbon dioksida itu dia ada 3 jenis ya. Jadi CO2 bisa diikat oleh plasma darah, ada di gambar tadi, membentuk asam karbonat ya, CO2 tambah H2O, H2CO3, itu biasanya berlangsung bisa berkisar mencapai 5% dari total pengangkutan. Bisa bentuk senyawa karbomino. Jadi itu dia misalnya CO2 berfungsi dalam sel darah merah,
Jadi itu diikat oleh Hb ya, berikatan dengan amin ya NH3 ya, atau diikat oleh sel darah merah itu sendiri CO2 bisa juga, bisa diikat oleh plasma darah. Yang diikat oleh sel darah merah itu namanya karbomino. Jadi sel darah merah bisa mengikat CO2, plasma darah juga bisa mengikat CO2. Kalau tadi oksigen itu hanya diikat oleh sel darah saja, sel darah merah, hemoglobin ya, itu dia. Jadi kalau dalam bentuk senyawa karbomino yang berikatan dengan gugus amin itu adalah berkisar 30%. Nah, yang ketiga itu dia nanti adalah dalam bentuk ion HCO3 negatif. Melalui proses perintai disebut dengan pertukaran klorida ya, klorida. Jadi CO2 itu ya masuk ke dalam sel darah merah juga yang mengandung enzim karbonat anhidrase. Tadi sudah bilang ya bahwasanya pengangkutan karbon dioksida itu bisa dipercepat reaksi kimianya oleh suatu enzim namanya enzim karbonat anhidrase ya. Jadi ini dia CO2 ya diikat oleh H2O dengan bantuan enzim karbonat anhidrase nanti akan menghasilkan H2CO3 dan sebaliknya ya. H2CO3 ini akan bisa diuraikan menghasilkan H2O tambah dengan CO2 oleh enzim karbonat anhidrase. Jadi itu dia prosesnya pengikatan CO2 yang berhubungan dengan pertukaran ion klorida ya. Jadi ini ada C itulah kloridanya. Nah, keluar dari sel darah merah masuk ke plasma darah. Kedudukan HCO3 digantikan oleh ion klorida. Nah, jadi nanti HCO3 ini kedudukannya itu akan diganti oleh ion klorida gitu ya, ion klorida atau Cl biasanya. Jadi ingat pengangkutan CO2 bisa juga dalam bentuk ion HCO3 negatif. Nah, itu dia. Nah, ini maksimal dia dari total keseluruhan, artinya pengangkutan CO2 bisa dalam bentuk HCO3 negatif itu ya maksimalnya itulah berkisar 65% dari total keseluruhan pengangkutan terhadap CO2 ya. Nah, yang terakhir adalah gangguan sistem pernapasan. Jadi kalau gangguan sistem pernapasan ini nanti dia ada beberapa. Yang pertama adalah namanya asfiksia, fiksasi pengikatan. Ya, jadi ini merupakan gangguan pengikatan oksigen atau O2 atau oksigen seperti saya bilangkan ya kan, ke dalam di dalam tubuh gitu ya. Jadi kenapa bisa terjadi gangguan pengangkutan oksigen itu? Tentu adanya gangguan pada organ-organ pernapasan, mungkin kerusakan pada alveolus, kerusakan pada paru-paru gitu ya. Jadi sehingga pengangkutan oksigen itu nanti menjadi terganggu ya. Pneumonia ini juga. Jadi kalau pneumonia juga merupakan kerusakan pada alveolus ya, di mana dia terisi oleh cairan limpa karena alveolus itu diinfeksi oleh bakteri namanya Diplococcus pneumonia. Diplococcus pneumonia. Jadi artinya bakteri yang menyebabkan lubang-lubang tadi tidak bisa lagi terjadi pertukaran gas. Ya, itu dia karena pori-pori alveolus itu menyebabkan terjadinya pertukaran gas seperti itu. Nah, ada lagi sinusitis. Jadi ini merupakan peradangan pada sinus hidung yang mengeluarkan lendir. Nah, ini bisa sampai ke atas dan naik sampai ke dahi kita ya, itu dia. Nah, pleuritis, asal kata pleura. Jadi kalau pleura itulah merupakan, kemarin sudah kita pelajari sebelumnya, itulah lapisan pembungkus paru-paru. Nah, jadi pleura paru-paru itu terinfeksi. Nah, jadi karena terinfeksi, sehingga terjadi peradangan, sehingga akan merusak kerja daripada paru-paru itu sendiri ya. Yang berikutnya adalah bronkitis, bronkus. Itis infeksi, peradangan. Jadi peradangan pada bronkus atau peradangan pada trakea ya. TBC. Jadi TBC ini adalah kerusakan pada paru-paru yang terjadi karena infeksi suatu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis emphysema. Jadi merupakan perubahan fungsi daripada alveolus yang tidak normal. Itu bisa dikatakan alveolus itu mengalami, ada sebagian buku mengatakan alveolus itu menjadi rusak atau pecah. Ini sering terjadi kalau orang tenggelam, jadi kemasukan air, jadi
apa namanya, alveolus itu dia pecah, jadi nggak bisa lagi melakukan proses pertukaran gas. Itu namanya emfisema, jadi perubahan fungsi daripada alveolus yang tidak normal, itu maksudnya ya. Nah, yang ini asidosis, polip, amandel, kanker paru-paru, rinitis, hipoksia, dan asma. Silahkan nanti Anda kerjakan. Dengan nanti ada juga tugas yang akan Ibu berikan, ya seperti biasa nanti Anda letakkan di GC, ya, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi Ibu rasa sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Semoga bisa dipahami, dan kalau memang ada yang kurang dipahami, silahkan ditanya sama Ibu langsung ya. Nah, jadi ini aja. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. Selamat pagi untuk anak Ibu semuanya.